jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Jadi kalau besok-besok lu dijambret, dirampok gitu ya, kagak perlu dikejar, apalagi melakukan perlawanan, biarin aja. Ikhlasin aja. Soalnya jambret, perampok dan lain sebagainya kagak boleh mengalami luka-luka, ruam-ruam, apalagi dianiaya, kagak boleh. Harus dilindungi. Jiwa kenapa-napi daripada lu masuk jeruji, ayo, udah ikhlasin aja. Berita ngeri nih, seorang suami ditetapkan menjadi tersangka mergo mbela bojone sing wedok mau karena kejambret. Jadi ceritane kuwi sing wedok iki kejambret terus karo sing lanang iki jambret iki diuber. Nah, bahasan ngono jambret iki kecelakaan meninggal dunia. Nah, mergo si lanang iki bojone iki mau mbela istrine iki mau, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Mbuh piye ceritane aku dhewe kurang dong, tapi iki menuai hujatan. Nah, iki enak neng Sleman ya. Kejadian iki enak neng Sleman. Nah, menurutmu piye kejadian koyo ngene iki? Seorang yang membela istrinya karena menjadi korban jambret ini malah ditetapkan jadi tersangka. Kira-kira lek menurutmu lek posisinya awakmu koyo ngono kuwi, menurutmu piye? Komeno jajal. Dua pejamret tewas kecelakaan di Sleman. Suami korban yang ngejar jadi tersangka. Jadi abis si ibu kejambretan, si suami mengejar pelaku pakai mobil. Pejamret dipepet, naik ke trotoar, nabrak tembok, meninggal. Suami jadi tersangka dijerat pasal ini soal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan pasal satunya lagi soal tindakan sengaja yang membahayakan nyawa. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Jadi kita melihat perkembangan dari seorang suami yang jadikan tersangka ya, karena memepet motor dari dua orang penjambret yang akhirnya penjambretnya nabrak dan meninggal dunia. Nah, saat ini ternyata perkaranya itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, alias berkas dinyatakan lengkap dan perkara dilimpahkan tahap 2 ke kejaksaan. Jadi kewenangan kalau misalkan memang harus ada menghentikan perkara, itu bukan di polisi lagi, tapi sudah pindah ke kejaksaan. Nah, sekarang bola liar itu ada di kejaksaan. Sebagaimana kemarin saya jelaskan ya. Jadi kejaksaan itu bisa mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan ya dengan alasan yang diatur dalam undang-undang lah ya, dalam KUHP baru begitu, atau mungkin terkait dengan adanya restoratif justice atau bagaimana ya kan, karena korban ini ternyata kan seorang penjambret, dua orang korban yang meninggal ini begitu. Dan ingat, ini kejaksaan harus katakanlah mengambil sikap atau langkah yang bijaksana ya dalam hal ini ya. Dan kami harapkan agar Pak Jaksa Agung ini memperhatikan perkara ini. Jangan, kalau menurut saya jangan sampai perkara ini disidangkan di pengadilan begitu ya. Walaupun akhirnya ada juga perkara-perkara yang telah disidangkan ke pengadilan, akhirnya ada putusan frispah, bebas ya kan. Tapi kan itu memakan cukup waktu, tenaga, pikiran dari tersangka suami ini, kasihan juga sebenarnya begitu. Kemudian juga kalau kita lihat itu kejadian seperti yang dialami oleh suami ini di Sleman ini, ada beberapa perkara juga yang kejadian di Jakarta juga. Bahkan jambret tersebut karena merampas HP dari supir taksi online, dikejar, ditabrak loh. Kejar, tabrak sampai ada yang meninggal jambretnya. Gitu loh. Tapi kepolisian juga ternyata jeli dan teliti mereka melihat apakah memang benar itu penjambret, apakah benar untuk mempertahankan diri, apakah benar itu memang pembelaan terpaksa begitu kan. Dan faktanya sampai sekarang supir taksi online tersebut ya tidak diproses gitu loh. Dan itu hal yang bagus sebenarnya, tidak dapat jadi tersangka juga. Itu hal yang bagus sebenarnya, dan itu istilahnya katakanlah bisa menumbuhkan percaya diri dari masyarakat. Ketika harta mereka ya, barang mereka, jiwa mereka dalam ancaman bahaya oleh orang lain, baik itu penjamret maupun perampok, itu bisa membela diri. Walaupun membela diri
istilahnya pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang akhirnya melampaui batas. Tetap pembelaan terpaksa melampaui batas pun tidak bisa dihukum, tidak bisa dipidana begitu loh. Oleh karena itu kami harapkan ini agar Bapak Jaksa Agung memperhatikan perkara ini, bahkan mungkin Bapak Presiden juga harus memperhatikan perkara ini gitu loh. Jangan sampai orang yang melakukan pembelaan diri karena harta bendanya diambil orang lain, mau diambil kembali, ya dikejar, dipepet, tidak sampai ditabrak, dipepet ke trotoar, nabrak, meninggal, jadi tersangka. Jangan sampai kesalahan-kesalahan seperti ini terjadi ya ke depan ya begitu. Masih banyak perkara-perkara lain yang katakanlah di mana tersangkanya itu jelas, itulah yang diproses begitu loh. Bukan perkara-perkara seperti ini. Harapan kami segera ini Jaksa Agung memerintahkan kepada Kajari Sleman ya untuk menghentikan perkara ini, menghentikan penuntutan perkara ini begitu. Bukannya kita memaksa, bukan, tapi tolong dipelajari, dikaji lebih dalam lagi. Bahkan kalau misalkan memang perlu pemeriksaan tambahan, coba dilakukan pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan begitu. Dan digelar perkara, hasilnya segera diumumkan, yaitu adanya penghentian penuntutan begitu. Ya, demikian. Semoga bermanfaat, Sobat Semak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan dan konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu dijamret oleh 2 orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjamret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jamret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan. Ya, ancaman hukumannya ini 6 tahun. Ya, kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini, ya, dan kami mempertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jamret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan, ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari hari Rabu kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjamretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjamret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jamretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi 2 produk hukum tersebut, ya,
bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi.